Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian umati kita mulai lagi untuk kajian rangkaian Ramadan ya. Yang biasanya kita laksanakan di Masjid Istiqomah karena suasana corona, virus corona, wabah corona, jadi kita laksanakan melalui online, melalui Zoom. Dan insya Allah hari ini akan disampaikan oleh Pak Ustadz Mirwan Nazarudin LC MIS yang dengan tema Tahrib Ramadan. Untuk peraturannya saya harap kita Pak Ustadz membawakan kajiannya, yang lain silent atau mute untuk speakernya. Dan untuk akhwat, kalau bisa video dan audionya di off-kan saja. Dan ini rangkaian pertama, insya Allah besok lanjutnya akan terus untuk rangkaian Ramadan ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Ustadz menyampaikan tausiahnya. Ini sampai jam 13 ya insya Allah ya. Jam 13.00. Nanti kalau misalnya tiba-tiba langsung join lagi aja. Oke, insyaallah. Ya. Silakan Pak Ustadz. Padahal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat bertemu muka walaupun melalui udara ya. Dalam kajian zuhur atau kuliah zuhur yang biasanya dilaksanakan di Masjid Istiqomah Mega Kuningan, tapi di suasana wabah ya, penyakit COVID-19 yang menjangkit ini, kita terpaksa menunaikannya dari rumah kita masing-masing. Semoga pengajian ini dalam suasana yang seperti ini tidak mengurangi ya, nilai dan maknanya, dan semoga mendatangkan keberkahan dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan siang hari ini, insya Allah kita akan kembali mengulas tema yang berkenaan dengan Ramadan, yang dari tema ini yang selalu berulang setiap tahunnya, kita mendapatkan pelajaran bahwa peringatan itu, nasihat itu memang harus terus-menerus kita berikan. Karena manusia cenderung lupa dan alpa terhadap nilai-nilai kebaikan yang seharusnya diamalkan. Allah Subhanahu wa taala menekankan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an tentang tawasobil haqqi, tawasobil sabar, tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lain-lainnya. Yang intinya kita memang harus diingatkan ya. Dan pada umumnya setiap muslim itu tidak cukup hanya sekali diingatkan ya. Karena kealpaan dan kelupaan rentan ya, atas diri mereka. Baik, di Tarhib Ramadan 1441 Hijriah ini kita akan kaitkan ya dengan nuansa musibah yang menimpa. Jadi judul yang saya berikan di sini menyambut musim kebaikan. Ramadan adalah musim kebaikan di zaman wabah
COVID-19. Ada 3 poin ya, yang akan saya sampaikan, 3 judul besar yang akan saya sampaikan. Pertama tentang persiapan menjelang Ramadan, kemudian optimalisasi amalan di sepanjang Ramadan, dan setelah itu amalan-amalan yang harus kita pertahankan setelah Ramadan. Yang pertama tentang persiapan menjelang Ramadan. Ya. Kalau menurut keputusan satu ormas ya, Islam di Indonesia, Ramadan akan jatuh tanggal 24 nanti, ya, tanggal 24 April. Ya. Jadi tinggal beberapa hari saja. Persiapan yang kita bisa lakukan sebelum atau menjelang Ramadan ya, sudah tidak ada yang baru lagi. Ya. Kalau untuk puasa, ya, sebagaimana yang Rasulullah SAW tunaikan di sepanjang Sya'ban adalah puasa. Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Di satu riwayat dikatakan seluruh hari di bulan Sya'ban Rasulullah tunaikan puasa. Di riwayat yang lain, sebagian besar hari-hari di bulan Sya'ban Rasulullah pakai untuk berpuasa. Jadi amalan yang bisa dikatakan khusus di bulan Sya'ban ini adalah berpuasa. Ketika ditanya oleh Zaid bin Harith Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kenapa, apa alasan beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Jawaban beliau, karena bulan Sya'ban ini banyak dilalaikan oleh manusia. Terletak antara Rajab dan Ramadan, padahal pada bulan tersebut akan diangkat amalan-amalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku ingin, kata Rasulullah, ketika amalanku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Itulah alasan Rasulullah SAW ketika beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tentunya kita tidak bisa lagi menunaikan ini, ya, khususnya bagi yang tidak pernah puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ya, tidak bisa tiba-tiba berpuasa sunnah di akhir bulan Sya'ban ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala nisfu Sya'ban, idza intasafa Sya'ban, fala tasumu." Kalau sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah kalian berpuasa. Maksud dari hadis ini adalah larangan ke atas setiap muslim yang tidak pernah puasa sejak awal Sya'ban. Tidak bisa memulai puasa ketika sudah memasuki pertengahan Sya'ban. Akan tetapi bagi yang sudah puasa sunnah Senin Kamis misalnya sejak awal Sya'ban, dia bisa melanjutkan puasa sunnahnya itu sampai akhir Sya'ban yang besoknya Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW tunaikan dan yang beliau sebutkan di dalam hadis yang lain. Ini amalan untuk menjelang Ramadan adalah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Amalan berikutnya adalah tilawatul Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, ini yang diamalkan oleh seorang tabi'in, namanya Amr bin Qais rahimahullah. Beliau adalah seorang pedagang. Diceritakan, kana Amr bin Qais rahimahullah idza dakhala Sya'ban aghlaqa tijaratahu wa tafarraga liqira'atil Qur'an. Bahwasanya Amr bin Qais kalau sudah masuk Sya'ban, beliau menutup tokonya dan beliau fokus membaca Al-Qur'an. Wa kana yaqul, dan beliau mengatakan, tuba liman aslaha qalbahu qabla Ramadan. Beruntunglah bagi yang sudah memperbaiki hatinya sebelum memasuki Ramadan. Ya, kita alhamdulillah jauh sebelum Ramadan, sejak awal Sya'ban malah ya. Sebelum Sya'ban kita sudah stay at home, ya, sudah di rumah aja. Yang mana ini merupakan satu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk mengambil sisi ini,
memperbanyak tilawah di bulan Sya'ban ini. Agar supaya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah berada dalam kondisi yang siap mental. Ini yang beliau katakan, beruntunglah tuba liman aslaha qalbahu qabla Ramadan. Beruntunglah bagi yang telah memperbaiki suasana hatinya. Kalau kita banyak membaca Al-Quran, suasana hati kita akan terbawa oleh nilai-nilai Al-Quran, insya Allah. Ya, kalau itu ditunaikan sebelum Ramadan, insya Allah ketika memasuki bulan Ramadan sudah sangat kondusif ya, bagi dirinya untuk bisa menunaikan rangkaian amal-amal soleh, insya Allah. Kemudian yang ketiga, yang hendaknya bisa kita perbanyak sebelum memasuki Ramadan adalah istighfar. Ya, sebagaimana yang difatwakan oleh seorang ulama besar di Madinah, dia masih hidup, seorang ulama besar ya, yang mengajar di Masjid Nabawi, namanya Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah. Ada dua ulama yang sama namanya. Salah satunya adalah beliau ini ahli fikih, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti hafizahullah, dan yang satunya lagi Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Shinqiti ya, yang juga adalah putra salah seorang anak dari ulama besar Syekh Amin Asy-Shinqiti di Madinah. Tapi beliau sudah wafat beberapa tahun yang lalu, ya, beberapa bulan yang lalu. Ya. Beliau adalah ahli usul fikih. Yang kita ceritakan sekarang ini ahli fikih. Ya. Beliau pernah ditanya, wahai Syekh, dengan amalan apa yang Anda arahkan kepada kami untuk menghadapi musim ketaatan, maksudnya Ramadan? Beliau menjawab, sebaik-baik amalan yang dapat dilakukan dalam rangka menyongsong datangnya musim ketaatan adalah memperbanyak istighfar. Alasan beliau, sebab dosa akan menghalangi seseorang dari taufik Allah untuk melaksanakan ketaatan. Itu alasannya. Jadi, kalau kita memperbanyak istighfar, maka dan Allah terima ya, istighfar kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita akan bergelimang taufik. Taufik ini artinya bimbingan. Allah akan bimbing kita untuk gampang, mudah, ringan melaksanakan rangkaian amal-amal soleh. Ketika kita akan tilawah mengkhatamkan satu hari satu juz misalnya, itu akan gampang kita tunaikan. Ketika kita akan bersedekah, itu akan gampang kita tunaikan. Ketika kita akan menunaikan sholat tarawih di rumah bersama keluarga, itu akan gampang kita tunaikan, begitu seterusnya. Ya, itu yang disebut dengan itu hasil dari taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena saya yakin sebagian besar umat Islam mengerti tentang nilai-nilai kebaikan itu. Sebagian besar umat Islam mengerti bahwa misalnya memperbanyak tilawah di bulan Ramadan itu adalah baik, tapi banyak juga ternyata yang tidak mampu menunaikannya. Terasa berat olehnya untuk melakukannya, untuk mengamalkannya. Kenapa? Jangan-jangan karena masih ada ganjelan dosa pada dirinya. Sehingga Allah tidak berkenan memberinya taufik. Wallahu a'lam. Jadi yang beliau arahkan di sini adalah memperbanyak istighfar. Kita beberapa hari lagi akan menjelang bulan Ramadan. Jadi beberapa hari yang sedikit ini, mari kita isi dengan memperbanyak istighfar. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menghiasi dirinya dengan amalan ini, dengan istighfar, yaitu memperbanyak istighfar, maka Allah akan mempermudah rezekinya, memudahkan urusannya, dan menjaga kekuatan jiwa dan raganya. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, bila engkau ingin berdoa sementara waktu begitu sempit,
padahal di dalam dadamu dipenuhi begitu banyak hajat. Maka jadikan seluruh isi doamu berupa permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila Dia memaafkanmu, maka semua keperluanmu akan dipenuhi olehnya tanpa engkau memintanya. Subhanallah. Ya. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha yang bisa kita terus ungkapkan khususnya di sepanjang bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, menyukai kemaafan, maka maafkanlah diriku. Ya, jadi ini amalan yang ketiga. Amalan yang pertama tadi puasa, tapi puasa ini ya tinggal beberapa hari lagi dan ini juga ada syarat dan ketentuannya. Yang kedua memperbanyak tilawah, ini masih bisa kita tunaikan. Dan yang ketiga memperbanyak istighfar. Ya, waktu yang paling afdol untuk beristighfar adalah di waktu sahar. Ya. Baik, kita masuk ke poin yang kedua, optimalisasi amalan. Di bulan Ramadan, kita akan mendapatkan banyak sekali amal-amal soleh yang bisa kita laksanakan. Ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah sebagai penghias ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Di dalamnya ada siyam, ada qiyam, ada tilawah Quran, berdoa, i'tikaf, sedekah, thalabul ilmi, dan seluruh bentuk kebaikan lainnya bisa kita terapkan. Tentang siyam, ini adalah ibadah utama di bulan Ramadan. Ya. Di surat Al-Baqarah 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kalian puasa itu sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya, jadi kita ingat ujung ayat ini takwa. Ya, nanti akan kita ulas kalau memang masih cukup waktunya tentang apa sebenarnya yang menjadi target dari puasa Ramadan ini. Di dalam hadis banyak sekali sabda Rasulullah SAW yang menyinggung tentang siyam ini. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berarti ini hadis sahih, kullu amal ibni Adam, setiap amalan anak Adam yudha'afu, akan dilipat gandakan. Al-hasanatu, satu pahala, asyaratu amthaliha, akan dilipat menjadi 10 kali. Jadi satu pahala akan dikali 10. Ila, bukan ila di sini, ini salah ketik ini. Ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 ya, 700 kali lipat. Jadi pahala puasa itu, pahala kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kita tahu 700 kali lipat ini adalah pahala sedekah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Kalau yang lainnya antara 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, Allah Subhanahu wa taala menspesialkan puasa. Kalau puasa nggak segitu. Kenapa? Fa innahu li. Karena sesungguhnya puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi. Dan aku sendiri, kata Allah, yang akan memberinya ganjaran. Ya, kalau begini lafadznya, redaksinya seperti ini, ya kayaknya akan jauh lebih besar dari 700 kali lipat pahala puasa itu. Subhanallah. Kemudian apa alasannya? Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia telah meninggalkan syahwat dan makannya oleh karenaku. Kita meninggalkan
makan minum, meninggalkan syahwat kita semata-mata karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah beri apresiasi lipatan ganjaran yang tidak terhingga. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, salah satunya adalah kegembiraan ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun, dan satu yang lainnya adalah kegembiraan inda liqa'i rabbih. Ya, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dalam riwayat yang lain, dengan pahala puasanya tadi. Ya. Wala khalufun fihi, dan sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih baik bagi Allah min rihil miski, daripada bau misik, ya, bau parfum misik. Ini parfum surga, bukan parfum misik yang ada di dunia, bukan yang itu. Ya, ini yang asli, yang produk surga. Ini di dalam satu hadis tentang fadilat puasa Ramadan. Kemudian di hadis yang berikutnya, man lam yada' qala zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur, ya, zur ini kebohongan, khususnya dalam sumpah, dalam kesaksian, wal amala bihi, dan dia tidak melakukannya, dan barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan zur tadi, ya, saksi palsu atau sumpah palsu atau sejenisnya, falaisa lillahi hajatun, padahal dia sedang puasa. Kalau itu dilakukan, Allah tidak punya hajat fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Seharusnya yang berpuasa di bulan Ramadan ini akan mendapatkan pahala yang melimpah. Akan tetapi kalau orang yang berpuasa, ya, juga melakukan kemaksiatan kepada Allah, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak sesama manusia, Allah mengancam, Rasulullah menyebutkan di sini satu ancaman, bahwa Allah nggak butuh puasanya akan sia-sia. Semoga ini bisa kita hindari, ya, sepanjang bulan Ramadan, jangan sampai kita tergoda untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian hadis yang ketiga, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihis sahar. Berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, dia hanya mendapatkan as-sahar. As-sahar itu artinya begadang, hanya menahan kantuk saja. Wa rubba sha'imin hadzuhu min siyamihil ju' wal 'atash. Dan berapa banyak orang yang berpuasa itu yang dia dapat dari puasanya hanya menahan lapar dan haus saja. Fadilat yang tinggi yang Allah siapkan tidak dia dapatkan. Nauzubillah. Ya, jadi ini tiga hal yang perlu kita camkan lagi, ya, sebelum kita menghadapi bulan Ramadan beberapa hari ke depan. Itu tadi tentang puasa Ramadan. Amalan yang utama di bulan Ramadan, ya, yang harus kita tunaikan lebih seksama lagi dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Amalan yang lainnya yang bisa kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah qiyam. Nama lengkapnya qiyamul lail, ya, bangun malam secara harfiah. Tapi istilah qiyamul lail ini identik dengan sholat malam. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail atau qiyam ini? Sebenarnya qiyamul lail adalah himpunan sholat-sholat sunnah sepanjang malam. Dan yang dimaksud dengan qiyamul lail ini, sholat qiyamul lail ini adalah sholat-sholat sunnah yang ditunaikan ba'da isya sampai sebelum subuh. Jadi di dalamnya ada sholat tarawih, ada sholat ba'diyah isya, di dalamnya ada sholat tarawih,
di dalamnya ada sholat witir, di dalamnya mungkin kalau ada yang ingin menambah di tengah malam sholat tahajud, itu masuk qiyamul lail. Atau sholat taubat, itu masuk qiyamul lail kalau ditunaikan di malam hari. Namun sebaiknya sholat sunnah kita di malam hari, penutupnya adalah witir. Jadi setelah selesai sholat sunnah kita semuanya, baik yang tarawih, kemudian tahajud, atau mau sholat taubat, ada yang mau sholat hajat, silakan. Tapi hendaknya semua sholat sunnah itu ditutup dengan sholat witir. Karena seyogyanya sholat witir itu sebagai penutup sholat malam. Walaupun para ulama juga tidak menyalahkan. Boleh-boleh saja bagi yang sebenarnya dia sudah sholat witir setelah sholat tarawih, tapi malamnya dia masih sholat sunnah lagi, sholat tahajud atau sholat yang lainnya. Nggak masalah. Akan tetapi jangan lagi ditunaikan sholat witir. Karena Rasulullah SAW bersabda, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Satu malam cuma 1 witir saja. Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang menunaikan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, hanya mengharap ridho Allah dan jannahnya saja, niscaya akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi syaratnya adalah imanan wahtisaban. Ya, kita tunaikan qiyam ini dengan penuh keimanan, ya, bahwa Allah lah yang memerintahkan kita untuk berpuasa. Kalau Allah perintahkan kita berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini, berarti puasa Ramadan ini bermanfaat bagi kita. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Imanan, itulah keimanan kita. Wahtisaban. Dan ditunaikannya juga dengan ikhlas, hanya berharap pahala, ridho, dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain-lainnya. Ya. Nah, fadilatnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Berarti memang kita ini adalah makhluk yang tidak luput dari perbuatan dosa. Ya, kullu bani Adam khata', kata Rasulullah SAW. Setiap keturunan Adam itu pasti pernah bersalah. Karena pasti pernah bersalah, Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah mengajarkan kita bagaimana cara menyelesaikan masalah dosa kita itu. Ya, di antaranya adalah dengan berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Atau di riwayat yang lain, di konteks qiyam ini, kita tunaikan qiyamul lail itu, sholat tarawih dan yang lainnya itu, dengan penuh keimanan dan ihtisaban. Kemudian bentuk amalan lain yang bisa kita terapkan di bulan Ramadan ini, tadi tentang qiyam, ya, ketika wabah penyakit ini sedang menjangkit, ya, dan kita diarahkan untuk berada di rumah aja, ya. Apalagi di DKI Jakarta, ya, di sebagian Jawa Barat, juga saya ini yang sedang berada di Tangerang, sudah diputuskan untuk PSBB. Jadi kita benar-benar harus di rumah, ya, tidak boleh keluar kecuali untuk hal-hal yang memang harus kita lakukan di luar rumah. Itu pun dengan teknis yang sudah diatur juga. Ya. Karena suasana seperti itu, para ulama pun sudah mengeluarkan fatwa agar kita sholat berjamaah di rumah. Sholat Jumat pun difatwakan untuk kita tunaikan di rumah. Bagaimana dengan sholat tarawih? Ya, kalau kita pakai kias, sholat tarawih itu sunnah.
Sementara sholat Jumat itu wajib. Sholat wajib saja kita diarahkan di rumah, apalagi sholat tarawih. Begitu. Ya. Jadi apa boleh buat, itulah kenyataan yang sedang kita hadapi ini. Hendaklah kita menghadapinya dengan sabar. Semoga dengan kesabaran kita, wabah penyakit ini cepat teratasi dan selesai. Ya. Yang konon katanya ada yang mengatakan bahwa di pertengahan kita puasa nanti, wabah ini akan selesai. Ya, semoga benar. Ada juga yang mengatakan sebelum Ramadan. Ya, semoga benar, kita berdoa saja. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan demikian, qiyamul lail kita, sholat tarawih kita tunaikan di rumah kita masing-masing. Inilah kesempatan bagi kita, khususnya bagi para kepala keluarga, untuk menerapkan kebolehannya dalam menjadi imam. Ya. Kalau dalam sholat 5 waktu, menjadi imam dalam sholat 5 waktu, bacanya itu cuma di 2 rakaat saja. Nah, kalau di sholat tarawih, nah ini ada minimal 11. Jadi persiapkanlah. Ya. Hafalan-hafalan ini adalah tempat kita untuk mematangkan hafalan-hafalan Al-Quran kita. Kalau kita pernah hafal Al-Quran, tapi tidak pernah kita terapkan di dalam sholat, atau tidak pernah kita terapkan ketika kita menjadi imam, itu belum teruji. Baru teruji hafalan Al-Quran kita ketika kita mampu menerapkannya ketika kita menjadi imam. Kalau sholat sendiri saja masih belum. Ya. Kalau kita bisa menerapkan hafalan kita saat kita menjadi imam, itu berarti hafalan kita sudah mantap, istilahnya sudah mutqin. Nah, ini kita mendapatkan kesempatan, khususnya bagi bapak-bapak ya, para kepala keluarga, untuk bisa menerapkan hafalan-hafalannya ketika menjadi imam sholat 5 waktu di rumah masing-masing dan menjadi imam di sholat tarawih. Ya, semoga ini bermanfaat juga. Banyak hikmah insya Allah yang bisa kita dapatkan. Kemudian amalan yang lainnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Ini mungkin saya persingkat saja. Ya. Tilawah Al-Quran merupakan amalan yang bisa dikatakan mendominasi selain puasa ya. Selain puasa, tilawah Al-Quran ini yang mendominasi amalan di bulan Ramadan. Itulah yang pernah Rasulullah SAW contohkan dan dicontohkan oleh para sahabatnya. Ya. Sampai ada sahabat yang menerapkan hafalan Al-Qur'annya itu di dalam sholat malam di bulan Ramadan. Jadi rata-rata para ulama kita, khususnya dari kalangan sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, cara mereka membaca Al-Quran itu kadang-kadang atau mereka membaca Al-Quran itu di dalam sholat-sholat mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengkhatamkan Al-Quran di rakaat pertama sholat malamnya di bulan Ramadan. Jadi baru rakaat pertama beliau mulai dengan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab, dan seterusnya, dan baru ruku setelah Minal Jinnati wan Nas. Masya Allah. Ya. 30 juz dalam satu rakaat. Ya, kita nggak bisa membayangkan ya. Dan jangan pula kita kiaskan dengan waktunya. Kalau kita 1 juz itu 30 menit, berarti 30 juz 15 jam. Satu malam kan tidak ada 15 jam. Nah, itu kan penghitungan kita. Ya. Waktu kita, bukan kita ya, waktu saya, ini cuma 60 menit dalam 1 jam. Nggak lebih, nggak kurang. Ya. Tapi bagi orang-orang yang soleh, ka'annal waqta imtadda lahum. Waktu itu seolah-olah melar buat mereka. Jadi yang 1 jam itu jangan samakan dengan 1 jam kita. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan di kalangan ulama Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah melakukan itu.
mengkhatamkan 30 juz di rakaat pertama sholat malamnya di bulan Ramadan. Itu menandakan bahwa amalan tilawah Al-Quran ini merupakan amalan yang favorit oleh kalangan para ulama kita, orang-orang soleh. Nah, inilah yang harus juga kita tiru. Kita perbanyak tilawah Al-Quran, hendaknya kita punya target. Ya, di sepanjang bulan Ramadan ini, ya minimal 1 hari 1 juz kita tuntaskan. Bagi yang sudah biasa itu di sepanjang tahun satu hari 1 juz, ya mungkin bisa ditingkatkan 1 hari menjadi 3 juz. Ya, sehingga bisa 3 kali khotam sepanjang bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullah, kalau masuk bulan Ramadan, beliau mengkhotamkan Al-Quran itu sampai 60 kali. Nah, kita ya minimal sekali lah, jangan sampai kita tidak pernah mengkhotamkan Al-Quran. Kemudian amalan yang lainnya yang bisa kita perbanyak di bulan Ramadan adalah memperbanyak doa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa itu mempunyai doa yang tidak bakal tertolak ketika dia berbuka puasa. Nah, jadi ketika kita sedang berbuka puasa, sempatkan 2 menit, 3 menit sebelum azan maghrib, sempatkan kita untuk berdoa. Ya, dengan doa apapun yang kita inginkan. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Kemudian waktu yang lainnya, kalau ini hadis yang kedua ini, kondisi kita berpuasa. As-shaimu hina yuftir wa fi riwayatin shahihah hatta yuftir. Ya. Adalah orang yang berpuasa. Ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa ketika dia berbuka. Di riwayat yang lain, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi kondisi kita berpuasa adalah kondisi yang mustajab. Ya. Kapanpun kita berdoa dalam kondisi berpuasa, insya Allah akan Allah kabulkan. Makanya 30 hari di bulan Ramadan ini lebih kurang, mari kita manfaatkan diantaranya untuk memperbanyak doa. Misalnya semoga musibah, ya, wabah penyakit COVID-19 ini tidak atau cepat berlalu lah, ya, cepat selesai dan bisa ditanggulangi. Amalan berikutnya adalah i'tikaf. Nah, i'tikaf ini karena berkaitan dengan masjid, apa boleh buat? Ya, karena kondisi yang kita tidak tahu, ya, apakah benar nanti sebelum Ramadan akan selesai wabah ini, atau di pertengahan Ramadan akan selesai wabah ini, ya semoga kita doakan amin. Kalau itu memang benar, maka kita insya Allah dapat menunaikan amalan i'tikaf ini dengan berdiam di masjid 10 malam, 10 hari, tidak keluar-keluar dari masjid, sebagaimana yang Rasulullah SAW contohkan. Ya. Amalan berikutnya adalah memperbanyak sedekah, karena Rasulullah SAW pun di sepanjang bulan Ramadan, beliau rajin bersedekah. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW bukan orang kaya. Tetapi kalau beliau sudah masuk bulan Ramadan, beliau berupaya sekeras mungkin untuk bisa bersedekah. Ya, jadi bolehlah kita targetkan sepanjang bulan Ramadan ini, anak-anak kita arahkan untuk bersedekah. Kita jatah 1 malam atau 1 hari itu Rp2.000 atau Rp1.000 atau berapapun nilai yang sanggup untuk kita penuhi, ya, sehingga setiap harinya itu ada amalan sedekah yang kita tunaikan. Amalan berikutnya adalah thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Ya, dalam kondisi yang kita sedang hadapi ini, ya terpaksa kita thalabul ilmi ini secara mandiri atau melalui media online seperti ini. Ya, semoga ini tidak mengurangi keberkahan, ya, dari thalabul ilmi kita. Kemudian poin yang terakhir, setelah Ramadan, ya hendaknya kita pertahankan amal-amal tadi untuk bisa kita tunaikan di 11 bulan berikutnya.
Tapi yang khusus di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ada zakat fitr yang kita harus tunaikan. Kemudian ada sholat id. Ya, sholat ini bagaimana? Ya, kalau memang kondisi ini berlanjut sampai Idul Fitri, boleh kita tunaikan. Kalau kita sangat ingin menunaikannya, boleh kita tunaikan sendiri di rumah atau bersama keluarga di rumah dengan tata cara yang ada tanpa khutbah. Jadi nggak ada khutbahnya. Ya, jadi sholatnya saja kita tunaikan persis seperti tata caranya. Menurut para ulama, hukum sholat ini ada yang mengatakan sunnah, ini mayoritas ulama, ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain. Ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Kemudian nanti bisa kita tunaikan puasa 6 hari di bulan Syawal untuk melengkapi puasa Ramadan kita ini. Dan kita lanjutkan semangat beramal kita di bulan Ramadan itu di bulan-bulan berikutnya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya untuk kita semua. Semoga bermanfaat. In ahsantu faminallah wa in asa'tu faminni wa minasyaitan. Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan sosial Ustadz Ya, Nirwan. Ya. Iya, Pak Muslim silakan. Jazakallah khairan kasiron, Pak Ustadz. Terima kasih semua. Ya. Dan alhamdulillah lancar. Ya, semoga ini berguna, bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin nanti Pak Ustadz bisa share ya kopinya untuk presentasi tadi. Nanti kita share ke jamaah. Nanti akan diupload ya Pak Muslim ya ke YouTube ya. Ya, insya Allah kita akan upload ke channelnya Umati. Nanti di YouTube cari aja pengajian Umati, insya Allah nanti ada. Ya, insya Allah saya akan upload. Terima kasih semua, jazakumullah khairan kasir. Insya Allah besok juga ada lagi kajian berikutnya, nanti akan diinfokan melalui grup-grup. Ya, dan mungkin Ustadz kita tutup dengan doa, Ustadz, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.